Shalom, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang pertama. Saya bacakan ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, saat kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, perhatian kita tertuju pada ucapan syukur yang Paulus naikkan kepada Tuhan. Paulus bersyukur bukan karena dia ada dalam kondisi yang aman dan nyaman, bukan karena ia sudah memiliki semua fasilitas yang dia inginkan, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang Paulus alami, yakni kekuatan yang Tuhan berikan padanya di tengah penderitaan. Di ayat yang ke-8, Paulus katakan, "Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami." Penderitaan yang Paulus alami begitu besar dan berat, namun demikian ia tetap teguh dalam iman. Apa yang membuat Paulus mampu menjalani segala penderitaan yang dia alami? Paulus katakan di dalam anugerah Allah, dia menemukan kekuatan yang memampukan dia menjalani hidup yang berkemenangan. Di ayat yang kelima, Paulus katakan, "Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah." Oleh Kristus, oleh kuasanya, Paulus diteguhkan. Penderitaan tidak dapat membuat iman Paulus terpuruk, melainkan membuat dia semakin bertumbuh dan bahkan dapat menjadi penghibur bagi jemaat lain yang sedang bergumul dalam masalah hidupnya, karena Kristus sendiri yang menjadi sumber penghiburannya. Dampak anugerah yang sedemikian yang membuat kita takjub akan Injil Kristus, bahwa di tengah penderitaan ada kekuatan yang melampaui akal yang menopang dan memampukan kita menghadapinya. Ada mujizat di tengah penderitaan. Biasanya kita berharap mujizat dalam arti berubahnya kondisi dari tidak baik menjadi baik. Misalnya penyakit yang dialami hilang, masalah disingkirkan, kita luput dari persoalan. Tapi mujizat yang Paulus alami di sini adalah mujizat yang bekerja seperti yang ada di dalam Tuhan Yesus sendiri, yang Tuhan Yesus alami sendiri. Di mana sekalipun penderitaan tetap harus dipikul, masalah tetap harus dihadapi, aniaya tetap harus dirasakan. Namun demikian, kekuatan anugerah Allah bekerja dengan kuat dalam dirinya, menghasilkan kesabaran, kesukaan, dan kesaksian hidup yang memuliakan Allah, yang juga dapat menghibur orang lain yang menderita. Inilah mujizat yang menyatakan hadirnya kuasa Allah dalam hidup orang yang percaya. Sebagai refleksi, bagaimana sikap kita selama ini ketika menghadapi berbagai kesulitan? Sudahkah kita bersandar sepenuhnya pada anugerah Allah? Adakah kita mengalami kuasanya yang menopang kita? Kiranya kita terus bersandar pada kuasa anugerah Allah, sehingga kuasa Kristus terus hadir dalam kehidupan kita dan memampukan kita menjalani hidup yang beriman, yang makin bertumbuh dan makin diteguhkan. Amin.